Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang saya hormati dan yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Al-Ikhlas pengajian Rebu sore. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah. Antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahim, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menanamkan pada diri kita keistiqomahan dalam menapaki dinul haq, dinul Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu yang saya hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi di kitab Ihya Ulumuddin yang sore hari ini adalah bab tentang zikir dan doa. Kemarin tentang Al-Qur'an nih, sekarang tentang zikir dan doa. Gitu. Keutamaan zikir dan doa. Kewajiban manusia, kewajiban kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim harus selalu ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya tumpuan hamba untuk meminta dan memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat yang ke-60 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku mengabulkannya. Jadi kalau kita itu berdoa kepada Allah, dijamin Allah akan mengabulkan doa kita. Kemudian di surat Al-Nisa ayat yang ke-103 Allah juga berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kemudian kalau kalian telah sholat, ingatlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Intinya suruh berdoa. Doa sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring ketika kita sudah melaksanakan sholat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda terkait dengan zikir dan doa ini, keutamaan zikir dan doa. Nabi bersabda, "Dzakrullaha fil ghafilina kal hayyi bainal amwat." Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di kalangan orang-orang yang lupa adalah seperti orang yang hidup di antara orang yang mati. Jadi kalau kita itu selalu berzikir kepada Allah, itu diibaratkan kita itu orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Waalaikumsalam. Monggo Ibu.
Rasulullah SAW juga bersabda, "Zakirullaha fil ghafirina kasyajaratin qudra'a fi wasatil hasimi." Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di tengah orang yang lupa, seperti pohon hijau di tengah-tengah pepohonan yang kering. Ini keutamaan orang yang berzikir, jadi seperti orang yang seperti pohon yang hijau di tengah-tengah pepohonan yang kering. Jadi hidup tadi seperti orang yang hidup di tengah orang yang mati. Ini seperti pohon yang hijau di tengah pohon yang mati kalau kita itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma jalasa yauman majlisan." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Nah sini. Saya ulang, Rasulullah SAW bersabda, "Majalasa qauman majlisan yadhkurunallaha azza wa jalla fihi illa haffat bihimul malaika wa khasyat bihimur rahmah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indahu." Ketika sekelompok orang itu duduk di sebuah majlis, lalu mereka berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, malaikat itu akan melindungi dan meliputi mereka dengan rahmat, dan Allah mengingat mereka sebagai orang-orang yang berada di sisinya. Jadi ini istimewa pokoknya, kalau kita itu sedang duduk-duduk di masjid ini, kita senantiasa ingat kepada Allah, zikir gitu nih, di samping mendengar, kemudian berbicara atau mengucapkan. Kalau nanti sudah sampai ke Al-Quran, sudah sampai ke materi yang kita itu hatinya sambil zikir kepada Allah. Itu malaikat itu akan melindungi, akan mengelilingi dan melindungi, serta Allah mengingat kita itu sebagai orang-orang yang berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan zikir dan doa. Di antaranya adalah sekelompok orang yang duduk di satu tempat tetapi tidak berzikir kepada Allah dan tidak berselawat kepada Rasulullah, niscaya mereka akan ditimpa kerugian dan kegelisahan pada hari kiamat. Jadi kalau kita itu ada di majlis, ya banyak berzikir mengingat kepada Allah, kemudian ucapkanlah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Insya Allah wabarakatuh." Enggak bumi. Lambat. Buatan bu, buatan terlambat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, "Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah." Kata Nabi, bacaan paling utama yang aku dan para nabi lainnya selalu membacanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nanti ditambah lagi wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keutamaannya banyak sekali nanti. Kemudian Nabi juga bersabda, "Man sabbaha dubura kulli salatin salasan wa salasina wa hamda salasan wa salasina wa kabra salasan wa salasina wa khatamal mi'ata bila ilaha illallahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir khufirat dzunubuhu walau kanat misla zabatil bahri." Insyaallah ini artinya siapapun yang bertasbih setiap kali selesai sholat sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian menyempurnakannya dengan kalimat tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, miliknya lah kerajaan dan miliknya lah segala puji, dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu,
maka dosa-dosanya pasti diampuni meskipun seperti buih di lautan. Kalau kita habis sholat itu terus zikir alhamdulillahirobbilalamin, ping 33. Terus pertama subhanallah, subhanallah dulu, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, terus ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salam. Begitu. Pas nih Bu tempatnya Bu. Nggih. Nggih. Aku muterin nggih. Yes, izin. Mulai ibu-ibu sekalian, ini karena keutamaannya luar biasa. Jadi kalimat apa namanya tahmid, ya, kemudian takbir, apa namanya tasbih itu kalau kita baca setiap sholat itu pahalanya luar biasa. Diampuni dosa-dosa kita itu walaupun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu kata sangat begini. Ya, itu diampuni dosanya. Oleh karena itu ketika kita habis sholat itu jangan sholat sedikit gitu, sholat sedikit, sholat zikir eman-eman, gitu kan? Padahal zikir ini pahalanya luar biasa, menghapus dosa-dosa kita. Tentunya dosa-dosa yang dihapus ini adalah dosa-dosa kecil ya, yang langsung dihapus tuh, yang seperti buih itu, dosa kecil seperti buih di lautan itu hapus langsung. Bukan dosa besar. Kalau dosa besar ya tobatan nasuha, tobatnya nggak tobat sambel, dan tobat nanti ngelakuin lagi gitu, enggak gitu ya. Tapi tobat sih benar-benar tobat gitu ya. Ini ada kisah, satu riwayat menyebutkan bahwa ada seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, dunia menghindar dariku dan kepunyaanku semakin sedikit. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana keadaanmu dibandingkan sholat para malaikat dan tasbih para makhluk, dan mereka diberi rizki karenanya. Orang itu berkata, aku bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah mi'ata marrah, ma baina tulu'il fajri ila antusalli subha ta'nika dunya rahimatan sahiratan wa yakhluqullahu azza wa jalla min kulli kalimatin malakan yusabbihullahu ta'ala ila yaumil qiyamati laka sawabuhu. Maha suci Allah dengan segala puji miliknya, maha suci Allah yang maha agung. Aku meminta ampunan kepada Allah. Astaghfirullah dibaca 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah itu sampai 100 kali. Mulai terbit fajar sampai kau mendirikan sholat subuh. Niscaya dunia datang kepadamu dalam keadaan hina dan kecil. Dan Allah menciptakan satu malaikat dari setiap kata yang masing-masing bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat, dan kau mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Kalimat astaghfirullah itu kalau dibaca fajar itu menjelang subuh ya, menjelang subuh itu 100 kali, maka satu kalimatnya itu Allah ciptakan malaikat. Yang dia itu nanti akan bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat untuk kita. Ya, itu istimewa. Makanya jangan sampai kita itu hari-hari kita tuh belum dari zikir. Insya Allah kalau kita enggak ya, mesti kalimat alhamdulillah itu sudah zikir, kalimat subhanallah itu sudah zikir, Allahu Akbar itu insya Allah sudah zikir. Nah tinggal keyakinan kita itu kita bangun, sehingga orang kalau nggak yakin kan yo angel dong gitu melakukan gitu ya, mesti diyakinkan dulu. Jadi inilah pahalanya. Banyak sekali pahala ketika kita itu berzikir. Jadi supaya kita itu tidak enggan berzikir, enggak malas berzikir, itu harus tahu pahalanya.
Sehingga kalau kita sholat itu, habis sholat itu ya zikir gitu. Ojo kemudian lah habis salam langsung wah lek nonton sinetron ya gitu ya. Wah ya udah direpot nanti gitu ya. Mungkin setelah wah ngene gege ono sing WA gitu ya. Saya buka HP wae gitu ya. Jadi kalau habis sholat itu zikir lah gitu ya. Minimal tadi itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Minimal itu 33 kali. Syukur setiap harinya bisa mengucapkan astagfirullah itu 100 kali gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya kalau seorang itu mengucapkan segala puji hanya milik Allah, alhamdulillah, maka ia akan memenuhi sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan kalau ia mengucapkan segala puji hanya milik Allah, alhamdulillah lagi, untuk kedua kalinya, maka ia akan memenuhi sesuatu yang antara langit ketujuh sampai bumi yang paling rendah. Lalu kalau ia mengucapkan segala puji hanya milik Allah, alhamdulillah yang ketiga kalinya, maka Allah berfirman, mintalah, engkau pasti diberi. Ya, mungkin dulu tak, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, gitu ya. Nah, minta apa gitu ya? Akan diberi sama Allah, gitu ya. Akan diberi. Ya, jadi nggak usah khawatir gitu. Allah pasti akan memberi, gitu ya. Wong Allah itu maha kuasa, maha bijaksana dan maha memberi, gitu ya. Jadi cuman kalimat itu tuh, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ada seorang ulama yang mengatakan doa yang paling agung itu adalah alhamdulillah. Tok itu orang juru ngapal ke doa diri masih angel gitu, orang ramu rapal gitu ya. Cukup alhamdulillah, alhamdulillah. Nyuwun napa? Ngoten niku sudah doa yang paling agung kalau sudah menyebut Allah gitu ya. Kita kemudian kurang 10 menit ini. Sampai nggih kurang 10. Kurang mungkin iki. Kurang mungkin. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, al-baqiyat as-salihat. Al-baqiyat as-salihat itu kalimat la ilaha illallah itu. La ilaha illallah, wa subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar itu al-baqiyat as-salihat. Tiada Tuhan selain Allah ya. Maha suci Allah, Allah maha besar, segala pujiannya menurut, dan tiada daya dan kekuasaan kecuali bersama Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nabi SAW bersabda, man min rajulin yaquluha illa hufirat dzunubuhu walau kanat misla zabatil bahr. Tidak seorang pun mengucapkan al-baqiyat, kalimat tadi itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kecuali dosanya diampuni meskipun seperti buih di lautan, seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, ketahuilah pula bahwa zikir memberi manfaat bila dilakukan dengan menghadirkan hati. Itu yang paling penting. Jadi kita sudah tahu zikirnya, tapi hati itu belum hadir. Jadi ya semua Allah Akbar gitu ya. La ilaha illallah. Orang katakan hati gitu ya. Alhamdulillah enggak sampai ke hati. Nah, ini yang paling penting adalah menghadirkan hati. Ya, karena tujuan zikir itu adalah merasakan kehadirannya Allah, dan keadaan itu hanya bisa dicapai dengan terus-menerus berzikir secara khusyuk. Itu ora khusyuk ya koyone Allah itu ora ono disebut terus mendino ning ngonone mung ngeluh kayak gitu ya. Ya Allah, ora sekone ya Allah gitu ya. Ngeluh kayak gitu. Orang menghadirkan gitu ya, tidak merasa diawasi, tidak merasa dilihat, tidak merasa diberi. Itu ya muanane yang Rasulullah awan ya. Jika kau senantiasa berzikir, saya akan terjaga dari akhir yang buruk atau su'ul khotimah. Kalau kita itu senantiasa berzikir, kalimat yang paling akhir ini adalah kita akan terjaga dari su'ul khotimah, dari akhir yang buruk. Jadi makanya kita harus sering-sering berzikir supaya akhir hidup kita itu nanti husnul khotimah, ya akhir yang paling baik. Nah,
Ini akhlak berdoa, ini terkait dengan adab ini Bapak Ibu sekalian. Sebelum berdoa atau berpikir kepada Allah, perhatikan beberapa hal berikut. Ada 7 hal di sini. Yang pertama, mencari waktu yang mulia. Nah, kalau di sini kan adanya waktu yang mulia ya, waktu yang mustajab. Oke. Kalau di Mekah itu langsung tempat gitu ya. Di tempatnya yang ketika berdoa mustajab di sana. Tapi kalau di sini adalah waktu-waktu yang mulia. Waktu yang mulia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bacaan. Bacaan. Oke, kita lanjut. Jadi, yang pertama adalah mencari waktu yang mulia. Waktu yang mulia itu ya setelah sholat. Oke, terus kemudian sepertiga malam gitu ya, kemudian antara azan dan iqamah gitu ya, dan seterusnya tuh nanti asar hari Jumat itu sampai dengan maghrib, terus ketika hujan gitu ya, ya malam Jumat juga boleh gitu ya. Malam Jumat sepertiga malam terakhir gitu ya, itu enggak nemeneh gitu ya. Betul. Jadi kalau habis asar atau Jumat itu jangan sare, jangan tidur, nggak boleh. Ya, kok ya walaupun hari apa saja itu nggak boleh. Kalau habis asar itu tidur itu nggak boleh. Habis asar tidur itu tidak boleh. Habis maghrib tidur juga nggak boleh. Bahkan ada yang mengharamkan. Habis subuh ya, kalau habis subuh makruh gitu ya. Itu makruh. Habis asar sama habis maghrib itu nggak boleh. Kalau habis asar itu nanti biasanya pikun, gampang lupa. Gitu, diantaranya gampang lupa. Kalau habis maghrib itu penyakit biasanya, cenderung ke penyakit yang ganas. Itu menyerangnya, karena diharamkan tuh. Gitu, kalau diharamkan ya berarti jangan sak ngantuk-ngantuk itu nek iso ditahan, ojo mapan gitu. Nek cara maca apa-apa itu ler masih mendingan daripada mapan. Nek mapan kan beda. Nek mapan kan berarti dipapanke ya. Cara wong arek disiksa ki monggo ngono ya. Tapi nek enggak kan maksa gitu ya. Jadi berontak gitu ya. Jadi ada perlawanan. Yang kedua adalah mempunyai wudhu. Ketika kita mau berzikir itu usahakan keadaannya suci. Yang ketiga menghadap kiblat. Menghadap ke kiblat. Ini akhlak ya, ini adab berdoa gitu. Kemudian berzikir dengan suara pelan dan khusyuk. Alon-alon-alon. Ampun keras-keras, ampun bengak-bengok, ampun. Membaiti, monggo Bu. Pergi berarti. Tiketnya telah nih. Jadi, kita lanjut ya. Yang ketiga tadi yang keempat tadi berpikir dengan suara pelan dan khusyuk. Kemudian yang kelima, yakin bahwa doanya akan diterima dan istiqomah untuk terus berdoa. Itu. Ampun bosan. Bosan. Iki ya tiga iki Bu. Apa niku mawon? Apa? Mejane sing digeser niki. Ajeng kursine teng mriko. Oh nggih. Aku sini wonten mriko. Bisa lagi ngapun. Yang keenam, Ibu sekalian. Lurah mendangun untuk rawuh. Yang keenam, memulai doa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi sebelum berdoa itu adabnya pertama istighfar. Kemudian yang kedua alhamdulillah. Yang ketiganya sholawat
baru doa. Nanti setelah doa selesai ditutup dengan istighfar lagi. Ya, jadi 5 kali. Ya, istighfar, hamdalah, sholawat, doa, istighfar lagi. Gitu. Subhanallah. Ya, istighfar dulu, kemudian alhamdulillah, terus kemudian sholawat, berdoa, terus kemudian ditutup dengan istighfar. Yang ketujuh, sebelum berdoa, hapuslah kezoliman dengan meminta maaf kepada orang yang dizolimi. Gitu, nah kita itu mau berbuat dosa kepada orang lain, itu arek tobat kepada Allah yang jangan ngapura dhisik. Perkara ngapura apa ora, sing penting jangan ngapura. Iya, ada yang dizalimi. Bisa, saya udah Moga-moga. Itu ibu-ibu sekalian terkait dengan keutamaan berzikir kepada Allah sampai dengan akhlak berdoa atau adab-adab ketika kita berdoa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lanjut ke pertemuan yang akan datang. Kita tutup, kita buka buku Sakifanya. Kemarin kita sudah sampai ke halaman 73. Nih, 73 atau 74 atau 75? 75 nih. Kemarin itu 75. Oh, gitu. Nah, kita ulang dulu ayat halaman yang 73 nih. Dan sarang-sarang kita ngulang nanti. Insyaallah kita percepat nanti sampai ke halaman 77 nanti terakhir. Nah, bisa ke telepon. 73. Halaman 73. Saya mau terangkat tingkali. Waduh, voice aduh. Oke, sampun 73. Nah, itu di situ ada materi tajwid kita terkait dengan lam qamariyah dan lam syamsiyah. Kita mulai dari kotak yang paling atas itu wal asri. Tapi kita ta'awudz dulu dan bismillah. Monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, monggo. Fil fasli wan nuru amilus solihati. Malih monggo wal asri. Fil fasli wan nuru amilus solihati. Nanti wal fajri monggo. Fal muriyati mal qari'atu yakunun nasu anin na'imi idza syamsu wa idhan nufusu wa amilus solihati. Alaih, bisa malih wal fajri wal muriyati mal qari'atu yakunun nasu anin na'imi idza syamsu wa idhan nufusu wa amilus solihati. Tapi pun huwallahu Rasulullahi Bismillahi Huwallahu Rasulullahi
Hadapipun Allahu Akbar. Huwallahu Nasrullahi Rasulullahi Billahi Bismillahi Bini'matillahi Innallah. Saya mendengar bacaan Allahnya sudah bagus tuh. Ya, dipertahankan. Jangan Allah, ya. Allah. Itu amalan lidah, bukan amalan bibir. Allah. Gitu, jangan Allahu Akbar, gitu, jangan. Tapi Allahu Akbar. Huwallahu, gitu, ya. Iya. Yang bergerak lidahnya, jangan bibirnya. Oke. Halaman 74. Oke, ada qalqalah mereka. Bacaan memantul. Yaqbalu. Allah. Yaqbalu. Tajri. Wa ma kasab. Ahad. Tapi sarang-sarang monggo yaqbalu. Tajri. Wa ma kasab. Ahad. Hablun. Mudkhilun. Batnun. Yaj'alu. Wa ma kasab. Zata lahab. Mimmasad. Sarang-sarang hablun. Mudkhilun. Batnun. Yaj'alu. Wa ma kasab. Mimmasad. Nah, naripun bacaan sengau. Mimma. Anna. Mimma. Anna. Thumma. Inna. Lamma. Kunna. Innahum. Sarang-sarang thumma. Inna. Lamma. Kunna. Innahum. Ingat tapi pun idza hasad. Waliyatin. Ahad. Hakima. Alima. Lumazah. Mutahharah. Sarang-sarang idza hasad. Waliyatin. Ahad. Hakima. Alima. Lumazah. Mutahharah. Ar-Rahmanir Rahim. Yaumiddin. Wala tastaqdimun. Wala yastaqdimun. Walahum ma yashtahun. Azaban azima. Bima
ta'maluna khabira. Sarang-sarang Ar-Rahman. Yaumiddin wala yastaqdimun walahum ma yashtahun adaban alima bima ta'maluna khabira. Lajeng ngandhapipun niku bacaan apa namanya idgham bihunah nggih. May ya'mal ditahan dua ketukan nggih. May ya'mal khairan yarah mim malin sarang may khairan mim bisa nali yang bawah idgham bila hunah boten mendengung. Allan Ghafurur Rahim. Allan Ghafurur Rahim. Sarang-sarang Allan ngandhapipun iklab nggih. Mim ba'di enggak. Ale saniki saking inggil mim dibalik nggih. Saking inggil nggih may ya'mal duki mim ba'di monggo. May mim malin Allah Ghafurur Rahim mim ba'di. Nggih, saniki halaman 76. Idhar nggih. Jelas. Man amana salamun hiya man amana salamun hiya ya sarang man ngandhapipun niku idhar idhar napa ikhfa kok idhar mohon maaf. Yang bawah itu nun mati ketemu dengan huruf qaf itu dibaca ikhfa dibaca samar nggih. Min qablu monggo. Dua ketukan nggih. Min qablu monggo. Qauman tahin. Yang atas itu kalau nun mati ketemu dengan qaf, nun mati ketemu dengan fa, nun mati ketemu dengan kaf, itu ke huruf eng. Ming gitu, eng. Ming gitu ya. Ming eng ke huruf eng. Ming ya, qablu. Ya. Nanti apa kalau huruf ketemu dengan huruf fa juga sama, fa gitu ya. Hurufnya eng. Huruf kaf juga ke eng gitu. Tapi selain itu samar apa seperti yang bawahnya itu. Kau siap mengucapkan huruf yang ada di depan itu. Ya, kau sudah langsung kau to gitu langsung to gitu ya.
Jadi kalimatnya bisa langsung apa? Seolah-olah kita sudah siap mengucapkan huruf yang ada di depannya. Beda dengan yang di atas. Kalau yang di atas ming, gitu ya. Ob gitu, ada engnya. Kalau yang bawah nggak ada engnya. Qauman qahin, gitu gitu. Ya, nonton. Monggo dicoba. Min qablu, saran. Qauman qahin. Yang bawah. Dilakapkan. Ya, nganggo eng ya ora bisa gitu ya. Yang penting dia anu apa? Samar, okay? Samar. Karena bacanya samar ya. Itu juga kalau di apa? Kalau ditutup hidungnya juga tetap bunyi. Harus tetap bunyi. Kau mato gitu. Kalau kau mati gitu hilang. Ya angel lah. Angel. Beda kalau yang atas. Kalau yang atas neo masih bisa. Neo lu masih bisa ditutup hidungnya. Tapi kalau yang bawah nggak bisa. Oh mau. Ya apa? Neo itu mati. Kalau yang bawah ditutup masih bisa jalan. Kalau yang atas mati ya. Ya gitu. Yang bawah sekarang yang mana? Kita praktekkan di ayat itu. Nun mati dan nanti yang bawahnya tanwin gitu. Limai dua ketukan gitu. Limai yasha. Monggo. Limai yasha. Lan nad'uwa mimma'in awwalidihi fa'illam hisabai yasira amilatun nasibah fi suhufim mukarramah Enggak sarang-sarang limai yasha duhi fi suhufim mukarramah. Nilai awalidihi, ngoten nggih. Hampun awalidihi, sampun ngoten. Lidihi, awalidihi, yang panjang wa-nya. Awalidihi, ngoten atau awalidihi saja biar penak. Limai yasha, berhenti monggo. Limai yasha. Lan nad'uwa mimma'in awwalidihi fa'illam hisabai amilatun nasibah fi suhufim mukarramah. Oke, saniki bacaan panjang yang bawah itu. Matopi ma monggo. Satu ayunan nggih. Mi mu ma mi mu. Jadi kalau ada apa namanya fathah, alif setelah fathah itu dibaca dua
ketukan atau satu ayunan. Sama ketika daya mati setelah kasroh juga begitu. Wawu mati setelah dhammah juga dibaca dua ketukan gitu nggih. Atau satu ayunan. Berbeda dengan yang bawah itu. Ja'a. Nah, kalau itu boleh 5 ketukan, boleh 4 ketukan, ya. Kalau di situ di petunjuknya 4 harokat, 5 harokat, jadi dibaca panjang 5 harokat atau ketukan, ya. Ja'a, lagi panjang. Nih, su'u fi ahsani. Nah, gitu ya. Tapi sarang-sarang saking mimu ja'ah. Oh, sarang-sarang. At-Tammah. Itu seperti waladhdallin, panjang banget sampai 6 itu panjangnya. At-Tammah. Alhamdulillah. Nggih. Monggo sarang-sarang saking pundi saking jamawon dugi At-Tammah. Monggo. Nggih, saya ngarepipun niku awal surat atau Fatihatus Suwar. Awalan dari surat-surat di dalam Al-Qur'an. Ada alif lam mim. Mimnya ditahan. Alif lamnya panjang, alif lam mim gitu. Monggo. Alif lam. Nggih, mari sambil dirasakan lamnya panjang. Lam mim gitu. Monggo. Alif lam mim. Nggih. Qasin. Ko-nya satu ayunan, sin-nya yang panjang. Qasin. Monggo. Mari. Alif lam ra. Kami ya. Mohon maaf itu ada mimnya, alif lam mim ra nggih. Oh, tak kira alif lam ra. Alif lam mim ra. Enggak. Alif lam mim ra. Nun. Yang ini penak ini. Matuk nih dhewean kok gitu. Nun gitu. Monggo sarang-sarang saking alif lam mim lebih bikin nun. Monggo. Nanti kita praktekkan di surat yang bawah. Monggo sarang-sarang alif lam mim. Alif lam mim. To-nya pendek. Qasin. Nggih. Qasin gitu ya. Enggak, to-nya pendek saja. Qasin.
Alif lam mim ra. Nun. Ronya pendek ronya. Alif lam mim ra. Ngoten. Ra kayak to. Ya, rakaat alif lam ra-nya. Sekarang kita praktekkan di surat nih bawahnya itu. Al-Baqarah nih. Nah, ini Lampung ini nanti besok kita praktek di surat besok itu. Besok kita awali dengan surat An-Nas, gitu. Ini masih bisa ini 5 menit masih bisa berapa kalimat nanti. Monggo kita sarang-sarang yang bawah itu. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Mau sarang-sarang alif lam mim dugi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Shad gitu ya. Berlaku qalqalah karena itu huruf shad gitu ya. Huruf shad. Alif lam mim shad. Enggak. Alif lam mim shad. Kaf ha ya ain shad. Kaf, kaf panjangnya. Kaf, kaf, ha ya ain shad. Nanti ain shad gitu nih. Enggak, kaf, enggak. Sampun kahaya aso nggih. Kahaya aso. Saru kahaya aso. Gandeng enggak tahu kahaya aso. Kok kahaya aso? Toha enggak. Toha enggak. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Alif ma anzalna. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa
وأشهد أن محمدا رسول الله. Sarang-sarang asyhadu an la ilaha illallah, enggak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Bukan fad, tapi fat. Nah, fat terus dilepas mengucapkan huruf H. Fat. Sampun fathah tapi fat. Oke. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Gitu nggih. Angel nggih. Fadhu. Gitu. Malah kufad. Jangan kefad, ya. Hat. Ya. Huruf H-nya harus kena. Kalau berhenti di wal fat, itu nanti huruf H-nya nggak kena. Fat. Oke. Enggak, sekarang idza jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Namun fathah, fathah kasroh makin lagi soma. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ngaten. Monggo sareng-sareng. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nggih. Ayo, nanti belajar lagi lah, latihan lagi di rumah nanti. Kita lanjut. Wassama'i dzatil buruj. Buruj. Wassama'i dzatil buruj. Kali kita jam gitu, monggo sekali suci wasama idzatul buruj. Wasama. Oke, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.